Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan beberapa foto wanita yang berada di atas meja. Lalu scene pun berganti, terlihat sepasang suami istri yang baru saja keluar dari rumahnya. Suami tersebut bernama Take, sedangkan istrinya bernama Megu. Saat itu Megu sedang berniat mengantarkan suaminya untuk pergi bekerja sambil membawa sekantong sampah yang akan ia buang. Di sini Take pun mengatakan kepada istrinya bahwa hari ini ia akan pulang terlambat dikarenakan ada beberapa pekerjaan tambahan yang diberikan atasannya di kantor. Megu pun terlihat mengerti dengan pekerjaan suaminya itu. Setelah selesai mengobrol, Take pun berpamitan kepada istrinya dan bergegas untuk pergi ke kantor. Ketika suaminya telah pergi, Megu kemudian menyapa seorang pria. Pria tersebut merupakan orang yang tinggal di sekitar rumah Megu. Ia juga kebetulan sedang bersih-bersih dan ingin membuang sampahnya. Setelah selesai membuang sampah dan menyapa orang tersebut, Megu lalu kembali masuk ke rumahnya. Saat Megu telah masuk, pria itu pun terlihat tersenyum tipis. Ia lalu memeriksa sampah Megu yang baru saja dibuang. Dan ketika memeriksanya, ia mendapatkan berbagai benda milik Megu yang biasa Megu gunakan di rumah. Pria itu kemudian mengambil barang tersebut dan membawa pulang ke rumahnya. Saat telah di rumah, pria itu malah menghirup aroma barang-barang dari Megu. Yang ternyata pria tersebut sangatlah mengagumi Megu dan selalu memperhatikannya. Di mana foto-foto yang diperlihatkan di awal scene sebelumnya adalah foto-foto miliknya yang ia dapatkan dengan cara diam-diam memfoto Megu. Foto-foto itu juga ia tempelkan di dinding rumahnya. Scene berlanjut, terlihat Megu yang baru saja keluar untuk pergi berbelanja kebutuhan rumah. Akan tetapi saat Megu telah pergi, seorang pria dengan memakai topeng muncul di depan rumahnya. Pria bertopeng itu berniat untuk membobol rumah Megu. Melihat situasi yang sudah aman, ia pun bergegas menjalankan aksinya dengan membobol jendela samping rumah Megu. Namun di sini ketika pria bertopeng itu telah masuk ke dalam, ia bukannya mengambil barang berharga yang ada di dalam rumah itu, melainkan ia hanya mencium aroma-aroma pakaian Megu dan mengambil beberapa pakaian dalamnya. Ia juga menyempatkan untuk mengambil foto Megu bersama suaminya sebelum keluar dari rumah itu. Malam harinya terlihat Megu dan suaminya yang sedang berada di dalam kamar. Saat itu Megu sedang membersihkan wajahnya. Ia pun langsung tersadar bahwa foto dirinya dan suaminya sudah tak berada di tempatnya. Ia kemudian menanyakan kepada suaminya. Akan tetapi Take yang sedang sibuk membaca majalah dengan santuy menjawab bahwa mungkin Megu hanya lupa menaruhnya di mana, atau mungkin Megu tanpa sadar sudah membuangnya di tempat sampah. Esok paginya terlihat Take dan Megu yang sedang berada di rumah. Saat itu Take sedang membaca koran sambil menemani Megu yang sedang membersihkan. Dikarenakan hari itu adalah hari libur, Take pun tak berangkat kerja. Lalu ketika Megu sedang membersihkan jendela rumahnya, ia menemukan kunci jendela rumah yang telah rusak. Ia pun langsung memanggil suaminya untuk memeriksanya. Akan tetapi Take juga ternyata tak bisa memperbaiki jendela itu. Ia pun mengatakan bahwa ia akan memanggil seorang tukang untuk memperbaikinya. Esok harinya terlihat Megu yang sedang menyiapkan minuman, di mana tukang yang dipanggil oleh suaminya telah datang untuk memperbaiki jendela mereka. Yang ternyata tukang tersebut adalah pria yang sering mengawasi Megu. Pria tersebut bernama Suya. Di sini Megu pun menanyakan apakah jendela itu bisa diperbaiki. Suya lalu mengatakan bahwa jendelanya sudah sangat rusak dan material yang dibutuhkan harus menunggu seminggu lagi baru bisa datang. Scene berlanjut, terlihat Megu yang akan keluar untuk belanja. Akan tetapi ketika Megu sudah pergi, Suya lalu memakai topengnya dan masuk ke dalam rumah Megu. Sementara itu Megu yang sedang berjalan menuju pasar teringat akan jendela rumahnya yang belum ia kunci. Ia pun langsung bergegas kembali ke rumah untuk menguncinya. Di sisi lain, Suya yang masih berada di dalam rumah mencoba bersembunyi. Namun karena melihat ada kesempatan dalam kesempitan, ia pun keluar untuk menemui Megu. Setelah selesai menutup jendelanya, Megu pun tersadar kalau di belakangnya ada seorang pria bertopeng. Seketika Megu pun menjadi sangat kaget. Suya lalu menangkap Megu dan mengikatnya. Ia kemudian mengambil kameranya untuk merekam aksinya dan bersiap untuk menanam benih bersama Megu. Tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan hik-hik. Malam harinya saat Megu berada di kamar, ia pun terlihat shock dan depresi karena telah wik-wik dengan pria bertopeng. Dimana ketika suaminya datang meminta jatah mingguannya, Megu pun langsung menolaknya. Di sini Megu tak bisa memberitahukan suaminya tentang apa yang ia alami sebelumnya, dikarenakan Suya telah mengancamnya, dimana jika Megu mengatakan apa yang sudah terjadi,
maka video menanam benihnya bersama Suya akan disebarluaskan. Esok harinya terlihat Megu yang baru saja kembali dari belanja bahan makanan. Sementara itu Suya yang telah memakai topengnya sudah bersiap dengan obat biusnya di samping rumah Megu. Ketika Megu masuk ke dalam rumah, dari belakang Suya langsung menangkap dan membiusnya. Melihat Megu yang sudah terkapar, Suya kemudian mengangkatnya dan membawa ke dalam kamar. Tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan Quick. Di akhir film ini terlihat mereka berdua telah selesai berolahraga. Suya kemudian membuka topengnya dan mengungkapkan identitasnya. Megu pun terlihat sangat kaget dikarenakan selama ini pria bertopeng yang selalu mengajaknya menanam benih adalah tetangganya sendiri. Seketika ia pun langsung tersadar bahwa semua ini adalah rencana Suya, di mana Suya ternyata sengaja tidak memperbaiki jendelanya agar ia bisa dengan mudah masuk ke dalam rumahnya. Dan kini Suya hanya tersenyum dikarenakan keinginannya yang ia pendam selama ini sudah terpenuhi dengan baik. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.